Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Fatkar. Bincang-bincang dengan anak Fatkar, itu bakar. Ya, alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah jadi SMA 4 Karawang ya. Sekarang sudah bisa membuat podcast. Jadi podcast Fatkar ini baru terselenggara berkat inisiasi dari Ekskul OSIS dan MPK SMA 4 Karawang dari periode yang sekarang ya 2003-2024 ya, betul ya? Betul ya? Oke. Sekali lagi tepuk tangan. Sebelum podcast ini dimulai, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada pihak sekolah yang mendukung, terutama Ibu Kepala Sekolah, terus Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana Prasarana, Wakasek Humas, Wakasek Kurikulum, dan juga semua dewan guru beserta staf-staf di SMA 4 Karawang ini. Terima kasih sudah mendukung podcast SMA 4 Karawang sehingga bisa mengudara dan menggelegar nanti, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat anak-anak Fatkar, bahkan buat anak-anak SMA se-Karawang, bahkan seluruh Jawa Barat, bahkan se-Indonesia gitu. Untuk podcast SMA 4 Karawang di edisi perdana ini ada bintang tamu spesial buat kalian. Siapa itu bintang tamunya? Siapa ya? Nunggu gak? Nah, bintang tamu kali ini itu adalah termasuk siswa yang kebetulan mereka juga bukan anggota, tapi pengurus OSIS MPK, yang mana mereka menginisiasi podcast Fatkar ini, bahwa bintang tamu perdana kita adalah siapa? Silakan. Ya, ini bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Perkenalkan dong, yang paling kiri. Halo, perkenalkan, saya Lili Fidini Rizky dari kelas 11 MIPA 2. Sebagai apa? Sebagai Ketua MPK periode 2023-2024. Berikutnya, yang tengah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifia Putra Tohar dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Berikut, paling ujung. Halo guys, perkenalkan nama aku Karin lagi dari kelas 2, menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024. Oke, tepuk tangan buat bintang tamu kita. Banyak banget penontonnya di belakang, tuh ada 200 orang. Jadi ini Lili sebagai Ketua MPK, Alifia Putri sebagai Ketua OSIS, dan juga Karina Wakil Ketua OSIS. Jadi mereka lah orang-orang yang paling semangat ya menggerakkan para pengurus OSIS sehingga bisalah podcast Fatkar ini tercapai gitu ya. Kebetulan memang ini menjadi salah satu proyek yang kemarin digaungkan oleh salah satu kandidat calon ketua OSIS yang sudah terpilih gitu ya. Sekarang podcast Fatkar bakar, bincang-bincang anak Fatkar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Berarti sekarang itu selamat apa ini? Selamat sore, selamat pagi. Nanti tayangnya jam berapa? Oh, gak usah nanti tayang jam berapa. Sekarang aja selamat sore semuanya. Selamat sore. Gimana tadi belajarnya? Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah pusing. Alhamdulillah banyak jam kos hari ini. Banyak jam kos? Ya karena kalian memang sengaja kan ya. Bukan jam kos, memang sengaja dari tadi persiapan mereka mempersiapkan podcast ini dengan semaksimal mungkin gitu ya. Jadi mereka ya tadi keluar kelas terlebih dahulu gitu ya. Tapi itu bukan berarti mereka malas, tapi memang ingin memberikan yang terbaik buat sekolah ini gitu ya. Gitu. Buat Teh Lili, Teh Alifia Putri sama Teh Karina. Aduh. Saya panggil Teh ya. What gitu ya. Kar. Bukan goreng. Bakar gitu, bukan kar. Di bincang-bincang kali ini saya punya banyak pertanyaan nih. Pertanyaannya, sudah tertulis banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kelebihan. Oke. Ada banyak pertanyaan yang harus kalian jawab gitu kan. Ya. Oke. Ini kan tema kali ini adalah Kurtilas dan Kurmer. Wow. Kurtilas itu adalah kurikulum 2013. sekarang 2000 berapa?
2024. Udah jadul ya? Udah lama. Oke, tapi kalian pernah mengalami kan kurtilas Pernah. waktu kelas SMP. SMP? Oh, kalian pernah SMP? Oh, iya dong. Kan sebelum ke SMA, SMP dulu. Oh, ada yang nggak pernah SMP nggak terus ke SMA gitu? Gak ada. Kata Nggak siapa ada. nggak ada? Emang ada? Ada alumni MTS nggak? Oh iya. Kurtilas SMP kalian? Iya. Iya. Kamu masih kurtilas Kita kelas masih 11. Iya, kita kelas kelas 10. 11, kelas 10, kelas 11 masih Betul, jadi kelas. SMA 4 Karawang ini kurtilas, masih kurtilas di kelas 11 dan kelas 12. Jadi baru kurmar itu di kelas 10. Berarti ya kelas 10 siapa? Saya. Bukan. Baru kurmar itu di kelas 10 ya. Jadi sekarang temanya adalah kurtilas versus kurmer. Yang mana yang bikin bingung? Kurmer atau kurtilas? Atau dua-duanya? Saya sih dua-duanya sudah bikin bingung. Bukan bikin bingung. Jadi sebenarnya bukan bikin bingung ya, tidak ada yang bingung sebenarnya di mana kaliannya ya. Motivasi belajarnya. Tapi saya percaya sama kalian sebagai sebagai ketua OSIS, wakil ketua OSIS dan ketua MPK bisa memberikan suatu contoh ya buat rekan-rekannya gitu kan. Betul? Betul. Harus dong, harus. Ya. Buat semuanya nih, buat semuanya. Buat Al itu. Apa perbedaan yang kalian rasakan antara kurtilas sama kurikulum merdeka? Bedanya apa nih? Beda. Paling Bedanya siapa dulu yang mau jawab? Siapa dulu? Oh, Kar dulu ya. Gini tuh. Oh iya. kalau dari aku ya, yang paling Bagus banget jawabannya. belum. Belum. Kalau yang paling signifikan gitu ya, paling waktu belajarnya aja. Pernah tuh sempat bingung, kok di Kurmar ada yang namanya hari P5. Jadi satu hari itu full P5 gitu. Terus mereka tuh pas udah abis zuhur kesininya itu jamnya jam kosong semua gitu. Kok angkatan aku nggak dapet jam kayak gitu. Itu Jadi sih iri? yang kelihatan. Enggak sih, nggak iri, cuman kayak soalnya apa lebih sulit mereka Pak kelihatannya gitu. Itu baru kelihatannya. Iya kan baru kelihatannya gitu. Jadi kalau kata aku paling signifikan itu perbedaannya dari jam belajar sih, jadwal pembagian belajarnya. Cara dilihatnya gitu Iya. ya. Kan belum pernah merasakan sih kayak gitu. Belum. Oh, belum. Aku mah angkatan kurtilas. Beda sih ya. Beda kelihatan 13. Tahu 13 itu? Asia 13. Iya kan ya. Terus siapa lagi mau jawab? Kalau dari aku juga sama sih kurang lebih kayak Lili. Mungkin dalam metode pembelajarannya ya Pak. Kalau misalnya dengar juga kalau misalnya Siapa yang ngomong emang itu dengar. dengar aja kelas. Jadi kamu ngomongin kurtilas dan kurmer. Enggak, ada beberapa mungkin anak kelas 10 yang saya nggak dengar mereka kayak ngeluh terusan kerja kelompok gitu. Oh, lu. Siapa yang lu bilang ke saya? Coba ya. Guru kurmer juga bisa. Siapa? Siapa apa? Ada aja sih. Enggak maksudnya apa gitu. Keluhannya. Keluhannya kayak itu di kerja kelompok seringnya banyak. Terus ngerjain itu juga tadi project mungkin. Dari jauh-jauh hari mereka udah ngerjain project kayak gitu. Kayak kita kan kurikulum kurtilas ya, kita ngerjain tugas-tugas aja yang dikasih sama guru. Paling kelompok juga nggak seberat P5 gitu Pak. Tuh. Bentar. Saya ngikutin yang kemarin viral. Ini kan nanyanya perbedaan. Perbedaannya jadi perbedaannya. Perbedaannya sih Jadwal pelajarannya. Jadwal belajarnya yang beda. Iya. Tapi tadi kamu mau dengar curhatan gitu ya? Iya. Keluhan. Kan perbedaannya di situ. Jadi kayak saya merasa Jadi bedanya. Saya mah nggak kayak gitu. Iya. Gitu. Ya dari nama juga udah beda sebenarnya sih. Kurtilas dan kurmer. Ya. Terus ada lagi jawabannya? Cukup sih. Karenina. Yang merasakan kurmernya. Ini nih yang merasakan dua kali dua kurikulum. Kurtilas kamu kelas berapa? SMP. Oh, jadi belum kurmer waktu SMP. Kan waktu SMP. Oh iya SMP yang kurmernya kelas 7 8. Oh iya. Bedanya apa tuh, gimana tuh yang kamu merasakan dua sekaligus di kurtilas? Sebenarnya kalau misalnya di SMP kan emang belajar semua mata pelajaran juga, jadi di SMA ini sama. Paling bedanya ya kayak tadi, kayak satu hari full P5. Nah, sebenarnya aku tuh pengen ngerasain IPA IPS sebenarnya. Cuman kayak kan sekarang belajar semua pelajaran. Paling nanti pas kelas 11 ambil. Kalau naik gitu jadi? Naik dah. Iya. Pasti naik semua pasti. Iya, sebenarnya kalau dari SMP jadi nggak ada bedanya.
Soalnya kan belajarnya semua. Kalau belajar mah gak ada bedanya kan? Kan Iya. pelajaran mata pelajarannya semua dipelajari kalau di SMP. Kalau misalnya di SMA kan IPA, misal lebih fokus ke bidang IPA, kalau IPS lebih fokus ke bidang IPS. Kalau di sini sama, jadi belajar semuanya. Paling kita lebih berat ke project aja, soalnya Beratnya gimana tuh? uang, Oh. berat tenaga, waktunya juga. Kamu gotong-gotong apa sih? Oh enggak, ini gotong-gotong panggung berat tenaganya gitu. Iya, berat. Oh capek, banyak Capek, kegiatan iya. gitu ya, tenaganya gitu terkuras ya. Jadi tidak ada waktu untuk pacaran. Ya jadi, oh enggak pacaran, masih bagus itu. Oh jadi itu perbedaannya, kurtilas dan kurmer. Saya boleh nggak jawab juga? Saya nanya, saya jawab gitu boleh? Boleh. Oh boleh. Apa? Bedanya sih ya, bedanya ada beberapa perbedaan ya. Cuman memang kurtilas dan kurma itu memiliki apa ya? Memiliki tujuan masing-masing pemerintah. Sebenarnya tujuan pemerintah bagus gitu ya. Di entah di kurtilas, entah kurma, tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kreativitas siswa dua-duanya. Yang kurtilas yang mana siswa itu lebih di apa ya, lebih mencari materi sendiri gitu kan, menggali potensi sendiri. Kurma juga demikian, tapi kalau kurma itu kan memang lebih di apa ya, lebih fokus terhadap suatu proyek kegiatan, enggak lebih fokus juga, cuman kan ada suatu memang proyek itu ya, yang mana dititik beratkan pada siswa, tapi memang bukan berat sih, tapi memang guru itu sekarang ya banyak meninggalkan kelas karena memang banyak administrasi itu ya, terutama di kurikulum Merdeka ini. Jadi gitu. Jadi kalaupun ada guru yang tidak kelas, bukan gurunya malas, tapi guru juga harus menyelesaikan administrasinya gitu. Oh saya jadi curhat gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya nih. Ini untuk Karen. Menurut Karen gimana nih mengenai kurikulum Merdeka ini? Jadi menurut kamu di kurikulum Merdeka ini efektif gak sih untuk belajar? Efektif. Kenapa efektif? Karena mempelajarinya semua pelajaran. Jadi sebenarnya Emang kurikulum apa yang gak mempelajari semua ini pelajaran? kan bapak Ya. misalkan misalnya IPA IPS kan ada yang Udah belajar. iya belajar mungkin emang nggak ditekankan di situ kan, kayak udah kayak gitu. Kalau Ini misalnya buat Karen. kalau formal kan semuanya, Di kurmer semuanya. iya jadi Di kayak kurtilas. semuanya pak, mau IPA Oh. IPS belajar. Kurtilas juga gitu tau? Iya. Iya. Emang iya ya. Iya kan kurtilas juga ada mate, iya minat. Yang zaman saya belum mah. Yang zaman saya dulu, saya kan IPS, gak belajar matematika, gak belajar kimia gitu kan. Jadi saya waktu itu jadi dokter pas pendaftaran perguruan tinggi negeri agak susah juga gitu kan, karena waktu kurikulum zaman saya itu kalau IPS ya udah IPS pelajarannya gitu, tidak mempelajari matematika, kimia, fisika gitu kan. Kalau sekarang enak IPS masih bisa mempelajari lintas minat ya. Kemarin kurtilas Tapi ya. tidak semua. Tidak semua, iya. Iya. Tapi kan milih Iya. bisa lintas minat di di sains gitu kan. Sama juga matematika ya. Lintas minatnya bisa sosial gitu. Itu. Ya. Oh, kalian baru sih ya, baru tahu seperti itu karena baru masuk SMA itu udah kurikulum Merdeka ya. Oke, pertanyaan untuk Lili dan Putri. Ini nih, Sri Kandi nyanyi sempat nih. Ini cewek-cewek tangguh ya. Kenapa cewek-cewek tangguh? Inilah ketua-ketua OSIS dan MPK yang gitu ya. Kalau udah Enggak. gitu. Kelihatan sih itu. Baik begini. Kalau untuk kurtilas yang ambil jurusan ya, Ya. kadang ada nggak sih rasa kesal karena dibandingin sama guru anak IPA tuh lebih kelihatan rajin dan pintar dibandingkan anak IPS. Oh, kebetulan nih, ini IPA IPS ya. Oh, pernah nggak dibandingkan sama guru anak IPA dan IPS guru? Misalnya, saya kan IPS juga ya, tapi saya rajin loh. Iya kan? Rajin pacaran. Ya remaja anak muda, sekarang dia masih Ya, muda betul, gitu. betul. Iya. Dulu. Ya, pernah gak kesel? Kamu dibandingin sama anak IPS. Itu anak IPS mah gitu kan lebih pinter. Gimana sih IPA teh gitu? Anak IPS. Itu anak IPA gitu kan. Anak IPA mah balager. Ya IPS mah kumaha gitu kan. Gitu. Pernah? Enggak. Kalau aku tuh di IPA mungkin kalau dibandingin sama kelas IPS jarang. Kayak IPS gini itu jarang. Cuman
paling tuh bukan dibandingin Pak, kayak mungkin kan anak IPA tuh bisa dibilang mereka lebih fokus ke individualis ya. Kayak mereka tuh biasanya kayak dari sistem pembelajaran aja mereka tuh lebih berambisi gitu. Banyak orang yang bilang gitu dan itu tuh benar, dan paling kalau guru tuh ngebandinginnya bukan kamu harus kayak anak IPS gitu-gitu. Bukan sih Pak, tapi lebih ke kayak anak IPS mah sukanya bareng-bareng gitu, solid jadi gitu. Saya pernah ada di satu mapel, itu guru saya bilangnya nanti bikin video ini ya gitu. Tapi videonya ibu ngambil dari anak IPS, soalnya kenapa? Yang mereka lebih tertata videonya gitu. Jadi kalau dibanding-bandingin secara signifikan sih enggak, cuman pernah dijadiin contoh aja gitu. Anak IPS ya, anak Iya, IPA. iya, Terbukti gitu kan. Oke. Ada lagi? Gitu. Enggak sih kalau di kelas ya, itu enggak Tadi pernah. belum pernah banding-bandingkan gitu ya. Belum pernah ada. Buat Lili sebagai anak IPS nih. Lili. 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 Oh iya, salah. Manusia tidak luput dari kesalahan. Iya. Cowok selalu salah gitu. Iya. Ya, Alifia Putri, maksudnya itu. Oke, kalau dari saya sih yang langsung anak IPS-nya, saya juga nggak pernah sih, belum Oh. pernah ada membanding-bandingkan kayak anak IPS sama anak IPA, alhamdulillah belum ada. Oh, nggak ada yang bandingkan. Udah, Tapi memang kalau dibandingkan, kalau nanti kalian ada dibanding-bandingkan gitu kan, tetap jangan itu ya. Tadi saya bilang jangan suka banding-bandingkan dengan ini kan. Gak apa-apa, itu jadikan suatu inspirasi, motivasi bahwa oh kita harus lebih baik dari dia itu. Betul. Kalau tidak mau dibandingkan, gimana kita mau jadi yang terbaik? Itu Iya, maksudnya betul. dibandingkan itu jangan tersinggung. Berarti kamu kalau dibandingkan tersinggung, kamu memang gak mau jadi yang terbaik itu. Walaupun kalian punya diri sendiri yang apa ya istilahnya be myself gitu, tapi tetap ya patokan orang lain itu bisa menjadi contoh buat kita gitu. Oke. dijadikan motivasi. Nah, Ya, betul. benar. Ini Jangan buat jadi Al lagi, persaingan. buat Al. Wow. Oke. Ada gak berapa hal yang bikin kalian ngerasa kalau realita jurusan atau kurikulum yang kalian jalani sekarang nggak sesuai sama ekspektasi kalian? Kan punya harapan gitu ya. Iya. Siapa dulu? Tadi Kari dulu yang Al. Sekarang Tadi sama aku Tadi dulu. Lili. iya Kari. Sekalian di ujung. Buat Kurman gak berekspektasi apa-apa karena aku gak tahu sih, sebenarnya belum paham juga waktu SMP itu kayak gimana konsepnya. Jadi kayak sebenarnya emang gak berekspektasi, cuma kayak lumayan seru Kurman karena bisa kalau misalnya kayak 5 seharian gitu, itu tuh ya enak kayak bebas. Oh, bisa mengeksplor, bisa mengeksplor gitu kemampuan Iya, kita. udah enak. Tapi gak ada yang gak sesuai ekspektasi karena tidak berekspektasi. Kalau keinginan kamu nanti ke depan apa sih dari jurusan gitu? Kuliah. Inginnya kemana? Gitu? Cita-cita lah. Pengen hukum. Hukum karma. Bukan. Hukum. Oh iya. Dari Put Kalau dari aku aman karena dari awal pertama MPLS tes psikotes. aman. Emang yang gak aman atau apa? Kalau gak aman berarti rusuh dong. Maksudnya sesuai realita saya Pak, gitu. iya. Karena dari awal pas MPLS isi psikotes saya emang minatnya ke jurusan IPS gitu. Oh gitu? Iya. Emang pengen GPS. Iya emang pengen ke IPS. Terus? Aku Iya. kalau aku sih sebenarnya sama kayak Karen ya. Aku juga nggak berekspektasi, cuman waktu ngisi psikotes itu sebenarnya kan di situ ada pilihan paket ya. Sebenarnya itu juga saya cap cip cup. Jadi ya masuk IPA. Belum diselesaikan cap cip cup. Ada lagi? Kembang ucup gitu. Alhamdulillah gitu kan. Kembang ucup Mau kan masuk kemana gitu. Cuman pas aku sebenarnya nyari tuh waktu itu dari paling ujung dulu dari IPS. Ternyata tahu kok bisa-bisanya masuk MIPA 2 gitu. Jadi ekspektasinya kayak aduh, ini orang-orangnya pasti berat nih kayak wow. MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 deh aku udah paling ekspektasi kayak wow banget sih ini. Tapi aku gak berekspektasi apa-apa. Jadi pas udah masuk ke MIPA ya udah gitu. Ternyata oh seperti ini MIPA gitu. Dan alhamdulillahnya aku bisa ngikutin jalur pelajarannya gitu loh. Jadi ekspektasi aku itu terpenuhi. Tapi tadi berarti ya Karen ya yang apa tadi yang agak miris tadi katanya tidak merasakan IPA IPS gitu ya. Kayak gimana IPA gitu kan apa intriknya, dinamikanya gitu kan IPS. Tapi gak apa-apa gitu kan. Mereka juga gak ngerasain P5 punya banyak project gitu kan. Iya. Terus buat Putri sama Lili nih.
Kalau untuk teman-teman Kurtilas ini yang masih pakai jurusan, gimana sih reaksi kalian waktu dengar pembagian kelas IPA IPS? Wah, Wah. tadi. Iya tadi. Iya, Tadi. Iya, Udah Pak. jawab tadi? Aku mau udah jawab tadi. Oh. Soalnya bener Pak, waktu pembagian hasil Emang itu kan sesuai ya? ditempel ya, Iya. diperkaca. Itu nyari dari IPS dulu karena ngisi psikotesnya aja udah keburu pusing, udah kayak udah deh, la haula wal quwata deh. Ini gimana Kamu hasilnya? ngisi ngasal pun bisa masuk IPA gitu kan? Nggak tahu, tapi itu udah paling kayak udah deh dari IPS gitu kan aku gitu. Terus pas masuk IPA 2, wow gitu ya. Tadi aku bilang kan, wow banget aku bisa masuk IPA 2 gitu. Pengennya? Hah? Pengennya IPA berapa? Pengennya mah ya alhamdulillah Pak, masuk mana aja kayak tadi aku bilang, aku Iya. nggak berekspektasi aku mau masuk kemana, yang penting aku masuk gitu loh. Alhamdulillah pas masuk IPA 2, wow gitu. Wow. Asal jangan masuk ke lubang yang sama gitu. kan? Iya, betul. Betul banget. Kayak ada kalau bukan. Alif? Berikut buat Putri. Sama sahabat kayak yang tadi aku jawab. Jadi pas psikotes itu saya emang ngejurusinnya itu pengennya ke IPS. Jadi lebih banyak ke jauh soal-soal yang emang teori, karena saya pribadi sih sukanya lebih ke teori Oh, daripada teori. hitung-hitungan. Teori yang Gitu. buat makan itu ya, yang ikan-ikan kecil gitu ya. Terima kasih. Gitu. Berarti Lili sama Putri memang sesuai keinginan ya masuk Iya, IPA IPS iya, gitu kan. benar. Biasanya kan pengennya ke IPA gitu ya. Apa sih alasannya kamu pengen ke IPS itu? Put, Pertama, saya gak suka gitu. suka ngitung. Kamu berarti bukan orang yang hitung-hitungan ya? Iya. Royal ya? Bener gak? Royal gak? Royal gak? Kita kata Royal gak? Royal. Wah, gak ada yang jawab. Oh, gak suka hitung-hitungan. Iya. Sukanya dia sih ya? Dia tuh siapa? Suka dia. Tuh ya gitu, bukan sukanya dia gitu kan? Terus apa lagi tuh? Itu kan pertama, berarti banyak tuh. Kedua, suka teori. Suka teori. Teori, Oh. suka logika gitu Pak. Lebih senang ke pertanyaan-pertanyaan logika kayak gitu. Terus? Ya sih cukup segitu. Oh, itu alasannya pengen Iya, IPS. alasan. Tadi belum alasan pengen IPA apa tuh? Kan tadi aku bilang pas lagi ngisi psikotes itu kayak cap cip cup ya, masuk Oh. IPA alhamdulillah, IPS alhamdulillah. Tapi emang kalau dari orang tua udah masuk IPA aja gitu. Karena kalau kata mereka tuh masuk IPA nanti ke pas kuliahnya tuh ngambil jurusan apa-apa gampang. Padahal ternyata bener kata guru BK aku gitu kan, kayak Siapa namanya? tuh ada Oh, ada Pak Topan guru BK. katanya Terima mau kasih, Pak masuk Topan. mau masuk IPA mau masuk IPS itu semua jurusannya ada gitu, jadi ya udah. Nah dari situ tuh udah alhamdulillah banget aku masuk IPA gitu, berarti emang dikasih rezekinya di IPA gitu sih. Alhamdulillah. Nggak ada ya. alasan Sesuai khusus. ekspektasinya. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Soal berikutnya, pertanyaan berikutnya buat Putri Lili lagi. Buat Putri sama Lili nih. Bener gak nih? Anak IPA itu kuat hitungan, IPS kuat di hafalan. Kalian relate gak sih? Kan saya berguru bahasa Indonesia. Kalian relate gak sih sama statement ini? Bener gak? Kira-kira. Apa tuh? Tadi anak IPA itu kuat dalam hitungan, anak IPS dalam hafalan. Bener gak kira-kira nih sebagai anak IPS? Hafalannya ternyata anak IPS itu jago. Kalau buat hafalan, iya betul. Kita ngafalin kayak semacam di PPKN itu kayak perbedaan diplomatik atau konselor kayak gitu-gitu, itu kita tetap ngafalin. Lebih cepat. Tapi hitungan juga kita ngitung kok. Ekonomi ngitung, geografi, penduduk, sensus, survei juga ngitung. Betul anak IPS? Tuh. Banyak juga ya. Ada 1,5. Setengahnya siapa? Jadi kalau menurut aku sama aja sih Pak, Bisa. Jadi itu hanya mitos gitu kan? Iya, betul. Misalnya tadi kan katanya anak IPS itu hafalan, berarti mereka bisa menghafal satu buku itu dalam 1 menit gitu, bisa kan ya? Oh, enggak juga. Itu juga deh, Oh, itu enggak kayaknya juga. tergantung orangnya aja. Tergantung orangnya. Kalau Lili sebagai anak, bukan saya jadi nama lagi, tadi awal mah Teteh kan, sekarang Lili. Ya udah. Gimana IPA-nya? Ritmenya kalau kata aku enggak, soalnya kuat hitungan itu bener kuat, kita dijejelin sama Kuat apa? Kuat matematika. mesinnya gitu. Enggak, jadi kita tuh dijejel matematika itu kita 2, matematika minat, matematika wajib. Sunah ada? Enggak Oh, ada. enggak ada wajib. Minat. Oh, minat. Kalau nggak minat katanya kata anak-anak apa? Ini matematika nggak minat ini. Jadi nggak apa-apa ya. Nah,
sama kita juga punya fisika, kita juga ada kimia, walaupun kimianya nggak sekuat ngitung matematika tapi tetap ada kan berarti hitungannya gitu. Terus hafalan, anak IPA itu bukan nggak kuat hafalan, malah aku mikirnya banyak juga hafalannya, hafalan biologi tentang organ tubuh manusia, kerangka manusia, syaraf-syaraf otak itu harus dihafalin. Gitu ya. Iya, terus tabel periodik di kimia gitu, fisika rumusnya dari rumus mekanik sampai rumus-rumus turunan yang harus kita hafalin. Jadi kalau kata aku mau mau IPA mau IPS itu hitung-hitungan sama hafalan itu tetap kuat, cuman dalam artian itu hafalan dan hitungan yang berbeda gitu. Tadi Pak Karen nih, Karen katanya kurikulum Merdeka kan ketika naik kelas bakal ada paketan yang mengharuskan kalian bisa pisah lagi sama teman-teman kelasnya di kelas 10. Padahal Ada yang sedih, ada yang bilang udah bisa dari sekarang aja gitu. Ada juga kayak gitu. Sedih gak sih kalau kalian naik kelas terus pisah sama teman sekelas? Gimana tuh? Sedih sih karena kalau misalnya dari Kalau sedih nangis dong, jangan sambil senyum. gak sesedih nangis. Oh ya. Kalau misalnya di awal mungkin kayak emang belum nyaman kan, jadi kayak mau diganti gimana mikirnya kan banyak yang bilang kalau misalnya kelas 11 bakal dipisah lagi, tapi kalau pas di awal tuh kayak oh ya udah, cuman pas dijalanin tuh kayak seru sekarang. Jadi kalau misalnya pas kelas 11 gak nyambung gitu, gak senyambung kelas 10, jadi kayak itu yang gitu males gitu, kenapa sih harus dipisah? Kan tadi kata kamu kan jalanin aja dulu gitu kan, siapa tahu lebih nyaman gitu. Iya sih, iya kan, sih. Pasalnya gitu kan ya, jalanin aja dulu enggak? Atau harus hati dulu, gimana? Nggak tahu. Jadi ada rasa sedihnya ya, Sedih. memang ini beda ya. Kalau yang 14 kan dari kelas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu kan ya. Oh enggak ya, sampai kelas 12? Enggak, sampai kelas 12 aja tak cukup udah. Sampai dari kelas 10 sampai 12 kan terus sekelas ya. Iya. Justru yang memang intiknya banyak di kelas 10, perbedaan gitu ya. Gini karena itu masih dalam proses adaptasi, tapi kesenangannya nyaman kan ya di kelas masing-masing. Iya. Tapi ini udah masih sedih ya di kelas 10 nya. Bisa lagi ya, udah punya besties ya. Banyak bestinya. Semuanya. Pertanyaan berikut buat Li 2 ya. Li ya. Li, oke. Apa sih fakta tentang anak IPA? Wah, fakta ya, jangan bukan yang mitos berarti. Tentang anak IPA. Fakta tentang anak MIPA itu mungkin ambis. Itu fakta yang diketahui banyak orang kan. MIPA itu ambis. Emang bener kalau menurut aku pribadi, apalagi yang aku alami, MIPA ambis itu bener, gak salah, karena temen sekelas aku aja diam, tahu-tahu tiba-tiba wow, diam tiba-tiba wow, nilai mereka tuh kayak, apalagi pas mereka mau nilai, bukan mau nilai sih, lebih kayak mau ke mendekati nilai rapot, dia tiba-tiba itu disuruh ke BK, aku mah udah ke BK gitu, kayak tiba-tiba enggak kaget suruh BK. Enggak, maksudnya kan ke BK tuh konsul nilai ya, konsul nilai gitu kan. Rekomendasi nilai, tahu-tahu dia tiba-tiba udah, kapan nih orang ke BK-nya gitu loh. Jadi mereka tuh ambisnya bener-bener deh kalau buat nilai gitu. Mengejar nilainya gitu kan. Benar. Itu sih fakta tentang anak IPA. Dan satu lagi itu adalah memanfaatkan waktu tidur dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan waktu kosong untuk bermain game. Mau Berisik banget kalau udah waktu kosong main game. Iya. Waktu gak kosong tidur. Bohong enggak, ada guru mah mereka belajar. Ya iyalah, ada guru belajar harus. Iya. Gak ada guru juga belajar. Iya, belajar gitu. Dalam mimpi. Terus nih buat Putri, sebelum masuk ke Putri, ini adalah berarti pertanyaan terakhir ya. Sebelum masuk pertanyaan terakhir, saya ingin mengingatkan lagi kepada para pemirsa podcast Bakar, bincang-bincang anak Bakar. Jangan lupa ya. Saya sih lupa, saya juga belum memperkenalkan diri. Aduh, saya excitednya gitu kan. Saya siapa? Saya lupa kan? Oh iya. Jadi podcast Bakar ini saya yakin lah ya, mudah-mudahan kedepannya semakin maju lah ya. Viewersnya banyak, subscribersnya banyak, ya, followersnya banyak, followers kan anak. Sekarang berarti yang mau nonton ini nanti di YouTube-nya silakan subscribe, like, comment, view. Oh iya. Subscribe,
Terus klik loncengnya ting dong gitu ya. Terus like, komen, dan share ke teman-temannya biar banyak yang nonton. Itu ya. Ya, betul. Terus juga di follow IG SMA 4 Karawang, IG-nya OSIS MPK SMA 4 Karawang, terus juga TikTok-nya OSIS MPK SMA 4 Karawang, juga follow Spotify OSIS MPK SMA 4 Karawang. Ya, betul? Iya. Tuh. Lanjut nih. Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti bukan ditutup, tapi nanti ada episode berikutnya. Siapa bintang tamunya? Makanya nonton. Kalau mau nonton, subscribe. Kalau subscribe, ya lihat dulu, buka dulu YouTube kalau bisa subscribe. Untuk Putri, tadi kan fakta-fakta tentang anak IPA. Sekarang pandangan orang mengenai IPS itu adalah kumpulan anak bandel rusuh dan IPS jadi tersipu. Jangan bohong. Wah, Tapi memang ada anggapan. Cuman anggapan ini sering dibuktikan tidak. Tuh. Pandangan orang mengenai IPS itu adalah kumpulan anak bandel, rusuh, tukang bolos, ini gak ada yang baik. Masya Allah. Itu kan baru anggapan. Ya, itu Pandangan. anggapan. Gimana nih tanggapannya Putri sebagai anak IPS? Mana aja. coba nih yang bocor. Ya betul, kalau misalnya dari saya pribadi dikata-katain gitu ya udah gak aneh karena emang pada dasarnya anak IPS kayak selalu dibilang kayak rusuh, tukang bolos, atau anak IPS tuh biasanya disebut kelas buangan lah. Tapi enggak, Enggak. kita bisa membuktikan semuanya kalau anak IPS itu bisa maju. Maju ke depan. Maju ke depan. Maju ke depan. Kita bisa membuktikan bahwa kita nggak relate sama statement yang kayak gitu. Contohnya sekarang itu banyak anak IPS yang jadi ketua eskul. Oh, betul. Ketua OSIS Ketua. berapa periode dari IPS? Betul, Ya, betul. betul. Ini sekarang IPS. Periode kemarin dari IPS. Nah, periode sebelumnya IPS 3 ya. Ya, IPS 3 juga. Oh, kita sapa. Yang tahun kemarin ketua OSIS-nya MPK-nya Claudia. Baru itu sebelumnya baru anak PS tuh. Ya. PS 3 ya. Ya, Tiga. tiga. Larenik gitu. Itu dari PS, Larenik dan juga ketua MPK-nya. Sebelumnya juga sering dari PS justru ketua OSIS tuh sering dari PS loh. Saya ingatnya dulu tuh Dimas gitu kan, mantan ketua OSIS juga, periode saya lupa. Terus siapa lagi ya? Banyak dari IPS juga karena memang IPS itu kan emang tadi belum selesai itu jadi saya ngomong, saya juga gatal nih mau ngejawab gitu. Saya juga dari IPS lanjut. Iya, betul. Sama satu lagi nih. Kalau tadi anak IPA itu ambis, kalau anak IPS solid. Solidnya adalah apa? Mengerjakan tugas. Kita bersama-sama. Kebanyakannya gitu sih, Pak. Bersama-sama tuh Satu ya, gitu. bersama atau ngerjainnya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, Bareng-bareng. bersama-sama. Jawabannya sama. Bareng-bareng ngerjainnya jawaban sama. Gitu. Ya intinya gitu. Kompak. Betul, kompak. Solid, betul. Oke, itu seperti itu ya. Jadi ini bukti saya kalau ngajar gitu kan. Terutama nih di beberapa materi yang anak IPS itu ternyata lebih unggul. Itu di pembelajaran debat. Ya. Ada materi pembelajaran debat di bahasa Indonesia itu ternyata anak IPS itu unggul dari segi tadi ya teori gitu kan, dari segi pemikiran itu kan anak IPS itu punya apa ya, punya kemampuan seperti itu yang nonjolnya gitu. Makanya seringnya itu yang saya lihat kemarin yang dialami itu ketua OSIS banyaknya dari IPS gitu kan. Bahkan guru yang mengajar saya waktu SMA pernah berbicara sama saya gitu kan. Kebetulan gurunya sekarang ngajar di sini ya, Bu Ina gitu. Ketemu saya di sekolah ini gitu kan, beliau kan baru pindah dari SMA 1 sana pedas gitu kan. Anak IPS itu ternyata lebih sukses loh, ini ada alumni-alumninya gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu kan. Ternyata tidak demikian gitu. Kedepannya bukan jadi jaminan bahwa ini jangan ngejar ini tuh kayak gini, enggak juga gitu kan. Jadi itu tadi harus dibuktikan, jadi kan motivasi gitu kan. Betul. Bakar gitu kan. Apa bakar? Bincang-bincang anak pakar. Betul. Itu tadi ya, pertanyaan-pertanyaan selesai dari pertanyaannya. Oke.
karena pertanyaan sudah selesai, jadi sudah selesai. Oh enggak, nanti kita ada closing. Saya ingatkan lagi bahwa podcast Pakar ini adalah kegiatan yang memang sudah diinisiasi oleh periode OSIS MPK tahun 2023-2024 ya, yang ketua mereka yang menggagaskan, ayo kemarin. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Taufan, Pak Widodo, ya, tim yang membantu banyak teknik-teknisnya di sini, gitu kan. Oh iya juga Pak Agus yang sebagai pengelola perpustakaan yang sudah menyediakan ruangan yang nyaman ini dingin sebenarnya dari tadi. Gitu ya. Mudah-mudahan podcast ya. Saya tahu aja, maklum itu kan bahasa Inggris, saya kan jarang makan yang berbau-bau English sandwich gitu kan, hamburger gitu, biasanya ancemon gitu kan, combro gitu ya. Podcast SMA Pakar ini semakin maju gitu ya, bisa bermanfaat buat anak Pakar, bukan buat anak Pakar aja, buat guru-gurunya, buat warga Pakar semua gitu ya, juga buat alumni SMA Pakar Karawang yang ingin tahu informasi seputar Pakar ya. Bisa jadi ke depannya bintang tamunya juga alumni yang sudah sukses. Nah, banyak loh alumni yang sudah sukses ya. Iya. Tuh, SMA Pakar Karawang ini. Nanti insya Allah kita bisa undang ke sini, mudah-mudahan gitu kan. Iya. Demikian edisi pertama podcast sama Karawang. Terima kasih Teh Lili, terima kasih Teh Alvia Putri, terima kasih Teh Karinina. Tuh kan dari awal Teh, kan di akhir Teh walaupun dari tengah-tengahnya nggak ada gitu kan, nggak apa-apa gitu kan. Diawali harus diakhiri gitu kan itu. Tapi pertemuan kita tidak ada awal, tidak ada akhir. Masih panjang. Nanti kalau kalian lulus, tapi kalian lulus juga jangan diakhiri, tetap silaturahmi terjalin gitu kan. Amin, betul? Amin. Masya Allah. Ada. Terima kasih juga Ada buat terima kasih juga sudah mendampingi Pak Encam, makasih keseruan Pak Encam sekarang gitu ya. Para alumni mungkin belum tahu, banyak yang nanya kemarin, sekarang keseruan siapa? Pak Encam. Oh Pak Encam keseruannya katanya gitu. Tepuk tangan buat Pak Encam. Ada di samping kita Pak Encam. Sekian, terima kasih yang sudah nonton. Sekian ya. Jangan lupa follow IG SMA 4 Karawang, IG OSIS SMA 4 Karawang. Follow TikToknya OSIS MPK SMA 4 Karawang. Follow juga Spotify OSIS MPK SMA 4 Karawang. Dan subscribe YouTube-nya SMA 4 Karawang ya. SMA 4 Karawang. Subscribe, klik loncengnya, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.